Kan itu jangan sampai terlambat ya, 45 menit sampai 2 jam itu dianggap late. Kalau 2 jam, setelah 2 jam kalian tidak presensi, ya nanti presensinya otomatis itu akan me, mendeteksi kalian itu sebagai absen atau kalian tidak hadir. Gitu. Jadi setelah 2 jam itu nanti akan otomatis kalian dianggap absen gitu. Oke ya, gitu ya Mas aturannya. Oke, sekarang untuk uji coba dulu, saya mau mentes kalian dulu terkait dengan ini mata kuliahnya kan kalau di jadwal saya namanya geomatika, ya kan? Geomatika kalau dulu namanya ilmu core tanah. Oke, sekarang kamu coba masuk saya akan men-sharekan sesuatu ke kalian. Nah ya, sebentar. Oke, lestari ya. Saya sabar. Oke, udah kelihatan Mas di situ? Ya, kalian sambil online, coba kalian masuk, bisa nggak itu dengan HP atau dengan laptopmu? Kalian masuk ke website www.menti.com ini yang di atas ini loh Mas. Menti.com. Kemudian kalau ditanya kodenya itu 36320675. Itu yang di bagian atas tuh. Kemudian ada pertanyaan nih. Kan mata kuliahnya geomatika. Saya pengen tahu apa yang di otak kalian. Jika saya tanya, coba kamu sebutkan 2 kata clue menurut kamu kalau kamu mendengar kata geomatika, istilah geomatika. Jadi kamu mendengar istilah nih geomatika, di kepala kamu itu apa sih? Nah, sebutkan 2 kata saja. Menurut kamu geomatika itu apa? 2 kata. Oke, coba tak tunggu. Nanti langsung muncul di sini nih apa yang ada di otakmu tuh. Dari 41 orang gitu. Itu kira-kira 47 sekarang 46. Sambil minum boleh. 2 kata untuk geomatika. Masuk ke menti.com. Menti.com. Ukur tanah. Nih ada yang dia bilang ukur tanah. Apa yang ada di kepala kalian? Ini ada yang di kepalanya itu ukur dan tanah. Ini udah masuk 1. Siapa lagi ayo? Baru masuk 1 orang. 36320675. Theodolit GPS geodetik. Wah ini berarti wis STM ya. Cah STM wis ngerti GPS geodetik. Theodolit. Ilmu bumi ukur. Ini kalau yang GPS geodetik ini anak-anak nih lulusan STM atau pegawai pengukuran. Tuh, survei, pemetaan, menghitung jalan, jenis tanah, ono jenis tanah. Tuh, belajar total station, survei, pemetaan, matika adalah perhitungan kata. Oh, tanah, survei, jalan, pemetaan, geodesi, informatika, pesawat sederhana. Lagi baru 14. Oke. Geo artinya tanah, jalan, survei, geodesi. 14 orang lagi. Menti.com.
kode 36320675. Lahan, ilmu bumi, menghitung lokasi, lagi menganalisis, wah sono sing anu gitu, kontur, rekayasa tanah, apa nih? Terus 22 belum sampai 46, 22 yang belum silakan kontur, pemodelan, jalan, jalan, oh, tanah, geodesi, survei, ukur, geo, jarak, lagi 24, yang lain mana? 26, tunggu sampai 40 ini. Geodesi. Oke, pemetaan. Tuh, apalagi? Terus pemetaan tanah. Terus masih 30 kurang 16. Boleh ukur tanah, pemetaan, matika, geo, pemetaan, 35, giliannya turu yang kos-kosan nih. Sebentar. Nah, sambil tunggu, saya tak ini dulu. Wes, isi iyo. Ilmu purana. Geodesi. Tuh, 36 kurang 10, ini yang 10 sambil tiduran ini. Tiga enam, ini yang hadir ada yang hadir 48 orang, 47, kurangi saya 47. Tiga 38, mentok di 38, mana yang 10 orang? 39, pengukuran, pemetaan tanah, ukur tanah, lokasi, menganalisis. Ya udahlah, oke, sudah mulai ya nih. Ya paling nggak tahu tamu lah, tahu lah. Geomatika itu ya urusannya sama geo-geo gitu ya. Oke, 39, oke tutup. 39, next pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Nih, ini langsung tahu mereka ya. Ada pertanyaan, siapa yang pernah membuat peta dengan Google Map? Pertanyaan gampang ya. Dari 39, ada lagi tambahan dari 39 orang, itu yang 29 itu menjawab belum pernah. Hanya 10 orang yang pernah membuat peta dengan Google Map. Gitu ya. Oke, paling enggak saya udah tahu lah kira-kira pengetahuan kalian terhadap awal ya, pengetahuan awal kalian terhadap apa itu tentang pemetaan atau geomatika.
Oke ya. Oke, kita tutup surveinya, survei sederhananya. 41 orang yang sudah melakukan sebagai volunteer survei pada malam hari ini di menti.com. Oke, makasih. Datanya ini saya ambil datanya ya, datanya dari saya. Oke, jadi nanti kalau saya melakukan beberapa kuliah online, saya akan cek keaktifan kalian dengan cara-cara mungkin sederhana seperti ini. Jadi mohon kalian untuk bisa tetap fokus ya terkait dengan kuliah. Baik, sekarang saya akan memulai menyampaikan terkait dengan latar belakang lah, introduction terkait dengan apa itu mata kuliah geomatika. Oke, tidak akan lama, kalian juga wajahnya udah ngantuk ya, saya juga udah ngantuk, ini kuliah jam 8. Oke. Ya, akan saya sharekan materinya. Nanti beberapa materi akan saya update di Learning Management System. Jadi mohon untuk bisa dicek periodik ya, cek periodik. Bisa harian, bisa mingguan, setelah ya, terserah lah ya. Yang penting kalian cek secara periodik agar kalian tidak ketinggalan informasi dari saya. Oke. Oke, saya sharekan materi pada malam hari ini. Mohon untuk karena saya tidak atur soal unmute dan mute, mohon untuk kalau ketika masuk kemudian unmute, mohon untuk di mute masing-masing ya. Oke, kita bicarakan tentang geomatik. Jadi dulu mata kuliah ini namanya itu dulu ilmu Cortana. Tapi karena perkembangan teknologi yang saat ini luar biasa pesat, kemudian muncul istilah baru yang namanya, kalau di bahasa Inggris itu namanya geomatik. Gitu. Geomatik itu sebenarnya dia berasal gabungan dari dua kata. Ya, dua kata. Yang pertama adalah kata geo, kemudian kata matik. Ya, kemudian di bahasa Indonesia kan itu namanya geomatika. Geo itu merujuk pada satu istilah bumi lah ya, atau kebumian. Jadi geo itu merujuk pada artinya itu bumi. Jadi kalau di bahasa Inggris itu the term of geomatic is acronym formed by geo, that's mean the earth gitu. Jadi bumi gitu ya. Kemudian informatik itu sebenarnya itu dasar katanya itu sebenarnya informatik atau information. Gitu. Jadi merefer pada sebuah informasi. Jadi kalau kita gabungkan sebenarnya istilah geomatik itu adalah geoinformatik. Yaitu sebenarnya sebuah ilmu atau sains untuk menampilkan informasi kebumian. Gitu. Menampilkan informasi kebumian. Jadi kalau kita bicara soal information gitu, kalau hari ini gitu ya, walaupun kalau dulu tidak ya, kalau dulu tidak, mungkin kalau hari ini yang namanya information itu pasti kita dekat-dekat dengan ilmu komputasi gitu ya, yang namanya information. Jadi kalau kita sebut dengan informatik ya dekat-dekatnya itu dengan soal komputasi kalau kita bicara information. Jadi istilah kata geomatik itu berasal dari kata geo yang merujuk pada bumi atau kebumian, kemudian informatik itu matik itu yang merujuk pada merefer pada information. Nah, information. Jadi geomatik itu adalah sebenarnya dua kata yang digabungkan menjadi geomatik atau geoinformatik. Jadi kalau dari istilah kata sebenarnya geomatik itu tuh. Jadi ini dulu adalah perluasan dari dulu itu diketahui sebagai istilahnya itu surveying gitu. Surveying itu atau teknik mensurvey gitu ya, mensurvey. Kalau dulu itu istilahnya surveying atau land surveying gitu. Karena dulu itu istilahnya seperti itu. Kemudian karena berkembang teknologi yang luar biasa dalam hal bidang pengukuran itu, dalam hal bidang pengukuran kebumian itu, makanya istilah itu sekarang tergantikan menjadi istilah geomatik. Makanya kalau dulu di teknik sipil silabusnya itu mata kuliahnya adalah ilmu Cortana, sekarang mulai digantikan menjadi istilahnya itu adalah geomatik kan gitu. Kemudian
yang disebut geomatik itu mungkin atau istilah dulunya surveying itu kalau kita lihat definisinya itu adalah sebuah seni, kan dia bilang art ya, to determine the relative position of point on, untuk menentukan posisi relatif sebuah titik gitu. Makanya kalau nanti kita bicara surveying atau geomatik itu sebenarnya dasar utamanya itu adalah kita menentukan posisi. Bagaimana cara kita menentukan posisi sebuah titik atau poin gitu ya. Baik itu di atas atau di bawah sebenarnya, tapi cenderungnya kalau kita bicara geomatik itu sebenarnya adalah titik-titik di atas permukaan bumi gitu ya, yang memiliki kedekatan satu dengan yang lain. Jadi sebenarnya kumpulan titik-titik yang bisa menjadi garis, kemudian bisa menjadi area, bisa menjadi poligon dan sebagainya. Dengan cara apa? Dengan cara pengukuran dari horizontal atau vertical distance, jarak horizontal dan jarak vertikal gitu. Kemudian ada sudut gitu dan arah gitu. Jadi intinya hanya itu. Jadi mengukur posisi sebuah titik itu dengan menggunakan pendekatan jarak vertikal dan jarak horizontal, kemudian sudut dan direction atau arah. Jadi intinya sebenarnya surveying itu sebenarnya itu. Jadi menentukan titik, sebuah lokasi titik atau poin gitu berdasarkan jarak vertikal horizontal. Vertikal itu berarti kan ada ketinggian ya. Kalau kita bicara vertikal itu kan ada ketinggian, jadi naik turun. Karena horizontal itu kan berarti jarak datar gitu. Kemudian ada angle itu untuk menentukan dia itu dari satu titik referensi tertentu, dia itu arahnya ke arah mana. Makanya ada angle and direction gitu. Jadi berapa derajat ke arah mana kan gitu. Kan beda ya kalau kita bicara namanya derajat dari, kalau di peta itu ya, kita bicara peta, contoh peta. Peta itu arah utara itu pasti selalu ditunjuk ke atas kalau peta standar. Jadi ke atas kalau ada lembar peta gini. Kalau kalian lembar peta, itu pasti arah utara ke atas. Kalau kita bicara angle-nya, berarti kan sudut. Kalau sudut lingkarannya itu dari searah jarum jam, itu kan positif. Kalau berlawanan arah jarum jam itu kan negatif, ya kan? Nah, itu kan menentukan angle dan direction. Kalau kita katakanlah dari arah utara gitu 90 derajat, berarti kan direction-nya itu tegak lurus dengan arah utara, kan gitu ya. Nah, jadi penentuan surveying itu adalah, kalau ini dikatakan sebuah seni to determine the relative position of point. Jadi posisi poin dan titik saja gitu, titik baik di permukaan bumi atau di bawah bumi gitu, yang respect other itu terkait satu dengan yang lain gitu, dengan cara pengukuran horizontal dan vertical distance, angle dan direction. Dan itu. Jadi intinya itu hanya 3 itu ya, titik, kemudian distance, angle itu termasuk direction gitu. Jadi ini makna geoinformatik itu seperti ini. Kemudian kalau kita bicara bicara pentingnya bagi orang-orang teknik sipil gitu. Teknik sipil kalian kan belajar di program studi teknik sipil. Terus apa sih pentingnya geoinformatik itu buat teman-teman teknik sipil, kan gitu ya. Untuk teman-teman teknik sipil itu apa? Saya coba merangkum beberapa pentingnya geoinformatik itu untuk teknik sipil itu ada beberapa poin. Ada 5 poin paling tidak. Yang pertama, kalau kalian cek di sebelah kanan, sebelah kiri atas gitu ya. Geomatik untuk civil engineering itu itu adalah dia digunakan untuk select a suitable site ya for an engineering project. Kalian bisa membayangkan kalau kita seandainya nih kita punya lahan yang sangat luas, kemudian kalian diminta untuk mendesain sebuah landscape bangunan gitu di tempat yang sangat luas. Kemudian tempat itu ada yang datar, ada yang berkontur, ada yang terjal, ada yang kemiringannya 45 derajat, ada yang kemiringannya hanya 10 derajat, 5 derajat dan sebagainya. Kemudian kalian diminta untuk merancang
sebuah site plan lokasi tertentu, katakanlah site plan untuk resort atau apa gitu ya. Kalian tidak akan bisa menempatkan masa-masa bangunan itu jika kalian tidak melakukan pengukuran dulu, ya, melakukan pengukuran dulu di situ. Kalian tahu tinggi rendahnya, kemudian kalian tahu posisi yang datar mana, kemudian posisi yang kurang baik untuk bangunan dan sebagainya. Kalian tidak tahu itu, kalian tidak bisa itu menentukan site-nya. Paham ya? Jadi salah satu fungsi dari geomatik itu ketika sudah kita laksanakan, geomatik tadi kan surveying ya, kemudian surveying itu nanti hasil akhirnya itu adalah map gitu, sebenarnya hasilnya itu adalah map peta. Dengan peta itu kalian bisa select a suitable site, jadi menentukan kira-kira posisi lokasi-lokasi bangunan itu yang terbaik itu di mana gitu kan gitu ya. Jadi itu kalau dalam konteks site yang besar gitu, konteks site yang luas gitu. Kalau dalam konteks site yang sempit kalian menentukan posisi fondasi jembatan gitu, atau fondasi tiang pancang sebuah bangunan tertentu. Kalian juga perlu nih melihat site contouringnya suatu area untuk suatu bangunan. Jadi pertama adalah select a suitable site for an engineering project. Jadi kalian kan nanti bakalnya jadi seorang engineer, ya, project engineer. Kalian harus tahu nih, kalau kalian diminta membangun sesuatu, pertanyaan kalian yang pertama, ada nggak hasil pengukuran tanahnya gitu, ya. Kalian harus lihat dulu hasil pengukuran tanahnya seperti apa, kemudian kalian baru bisa menentukan kira-kira tempat-tempat yang cocok untuk meletakkan desain kalian itu di mana, kan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya dalam skala mungkin yang baik kecil atau luas gitu ya, yang kita bergeraknya berlawanan arah jarum jam ya. Tadi ada select a suitable site for an engineering project. Kemudian yang kedua itu establish boundaries of the land. Kalian bayangkan bagaimana cara menentukan orang itu, katakanlah ya, kalian membeli suatu lahan gitu, suatu lahan yang entah di mana ya, lahan itu mungkin agak luas katakanlah, di sebuah tempat di desa atau di mana, kemudian kalian perlu mengetahui batas-batas tanah kalian, gitu ya. Ya, itu kalian juga perlu survei itu, ya, survei itu. Nah, itu ranahnya juga di geomatik kan gitu. Kalau kalian tidak bisa tahu boundariesnya di lahan kalian, kalian tidak akan susah juga untuk membangun dan sebagainya. Jadi batas. Kemudian kalau ditarik lagi kita bicara soal batas administrasi gitu. Administration boundaries gitu. Batas kecamatan atau batas kabupaten atau bahkan batas provinsi gitu. Bagaimana cara menentukannya? Ya menentukannya dengan geomatik tadi itu, dengan surveying itu, ya kan? Surveying itu bisa dilakukan baik secara langsung menyentuh objeknya, atau kalian bisa menggunakan teknologi lah yang sekarang kan gitu ya. Paling tidak itu satu, untuk select a suitable site for engineering project. Kemudian untuk establish boundaries of the land itu ya lahan gitu ya. Apalagi kalau kalian someday mungkin kalian mendapatkan proyek di Kalimantan atau di Sumatera sana gitu, proyek terkait dengan perkebunan dan sebagainya. Kalian kan perlu nih mengetahui batas-batasnya, kan gitu ya. Nah, itu salah satu ilmu yang digunakan nanti adalah geomatik ini ya, geomatik engineering ini ya, untuk menentukan batas-batas lokasi gitu. Kemudian selanjutnya sebelah kiri itu kita bergerak ke kiri ke bawah ya, paling bawah, measure area and volume. Jadi kalau kalian sudah ketemu batasnya, kalian kan nanti terus bisa menentukan volumenya atau bisa menentukan luasan areanya, berapa hektar, kemudian berapa meter persegi dan sebagainya. Itu kan dari hasil pengukuran tadi itu. Kalau kalian sudah melakukan pengukuran lahan tadi itu, kemudian kalian bisa menentukan areanya, luas areanya, kalian bisa menentukan volumenya dan sebagainya, kan gitu ya. Itu kemudian kalau lagi ya sebelah kiri ini, sebelah kanan gitu, ke sebelah kanan, kemudian digunakan juga untuk determine the dimension and contour.
Kontur itu mungkin sudah ada beberapa kalian yang tahu istilah kontur gitu. Kontur itu adalah garis yang membedakan tinggi permukaan tanah, ya, garis-garis yang membedakan tinggi permukaan tanah. Jadi dari kontur itu nanti kalian bisa menentukan dimensi, ya, dimensi bagian-bagian di permukaan bumi ini. Nanti saya coba berikan contohnya. Kemudian yang terakhir tentunya adalah untuk menyiapkan peta, ya. Menyiapkan peta. Jadi salah satu output akhir dari geomatik itu adalah kalian bisa menyiapkan peta, ya. Menyiapkan peta untuk keperluan banyak hal, ya, keperluan banyak hal, untuk pembangunan gedung, untuk analisis yang lain, kemudian untuk mungkin untuk melihat fenomena kebumian yang lain gitu ya. Jadi kalian juga bisa untuk prepare a maps gitu ya, untuk map. Jadi ini paling tidak saya coba rangkumkan kalian kira-kira fungsi geometrik untuk civil engineering itu kira-kira seperti ini. Kemudian saya sampaikan juga bahwa semua pekerjaan-pekerjaan civil engineering itu membutuhkan ilmu geometrik secara umum. Karena kalian nanti kalau bekerja di ranah teknik sipil itu kan ranahnya sangat luas ya, Mbak dan Mas. Satu contohnya, kalau kita bicara membangun gedung, itu pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman teknik sipil, ya kan? Pembangunan gedung itu tidak bisa dilakukan kalau site-nya itu belum diukur secara detail dulu, nggak bisa, ya, batas-batasnya belum ditentukan, kemudian tinggi rendahnya site itu belum kamu ketahui, kemudian kondisi batas-batas di samping kanan kirinya belum kalian ketahui, itu belum bisa kalian kerjakan tuh. Gedung itu belum akan bisa dikerjakan kalau belum ada pengukuran di awal. Kemudian apalagi mamnya teknik sipil, kalau kita bicara jaringan jalan, katakanlah orang bangun jalan atau memperlebar jalan, itu tidak bisa dilakukan kalau belum ada pengukuran yang pasti. Contoh nih, kemarin saya banyak kasus umpamanya pemerintah itu akan melakukan pelebaran jalan, itu harus dilakukan dulu pengukuran batas-batas persel yang ada di samping-samping jalan. Jadi kalau itu belum clear, ya itu pemerintah belum bisa bangun tuh Mbak, belum bisa memperlebar, belum bisa mentreatment jaringan jalan itu. Itu juga makanya harus pertama kali yang melakukan clearing itu adalah teman-teman yang ahli dalam geomatik, pengukuran. Jadi lakukan pengukuran lapangan dulu gitu ya, baik pengukuran melakukan secara langsung di lapangan atau mungkin menggunakan beberapa yang saat ini teknologi bisa berkembang. Kemudian apalagi contoh teknik sipil itu kalau kita bicara namanya pembangunan waduk, dam gitu, dam atau bangunan bendung gitu. Itu juga ranahnya teknik sipil tuh. Jadi kalian nanti yang besok bekerja di teknik sipil salah satunya namanya untuk membangun bendungan atau dam gitu. Itu juga belum bisa dilakukan kalau seandainya belum ada pengukuran dulu. Ya, basisnya juga pengukuran land surveying itu atau geomatik itu. Kemudian banyak lagi ya terkait dengan bangunan sipil. Jadi saya pikir geomatik itu merupakan ilmu awal gitu bagi teman-teman teknik sipil itu untuk sebagai dasar teman-teman teknik sipil yang lain membangun. Jadi kalian tahu ilmu geomatik itu sangat penting gitu ya, di bidang teknik sipil. Walaupun kalian nanti juga bisa bekerja sama kalau di ilmu teknik keteknikan yang lain itu ada ilmu soal geodetik gitu, geodesi gitu. Nah itu juga dia mempelajari lebih spesifik lagi terkait dengan geomatik gitu. Jadi lebih detail lagi daripada kalian. Kalian bisa nanti, walaupun kalian nanti suatu saat juga bisa bekerja dengan teman-teman geodesi ini terkait dengan pengukuran yang kita beri nama tadi geomatik. Nah itu ini sebagai contoh nih saya berikan contoh ya, Mas Mbak. Contohnya namanya, nah ini ya kan. Contoh nih kalian punya lahan seperti ini yang tadi saya sampaikan. Select a suitable site for a engineering project. Nah, katakanlah punya lahan seperti ini, gitu, lahan seperti ini. Kemudian kalian diminta untuk membangun
beberapa bangunan gitu. Biasanya itu kalau proyek itu mungkin kita perlu membuat yang namanya site plan dulu. Istilahnya site plan itu adalah tapak awal gitu. Kira-kira bangunan-bangunan masa bangunan itu akan ditempatkan di mana. Kalian harus tahu dulu nih seperti ini ya kondisi lahannya. Lihat kalau kalian ini ada garis-garis ini, garis-garis tipis ini, garis-garis itu namanya garis kontur. Garis kontur itu adalah garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang memiliki tinggi yang sama. Dari garis kontur itu kalian bisa melihat adanya ini kan, adanya tinggi rendahnya tinggi rendahnya tanah ya. Ini saya berimanya nih ya. Kelihatan ya, laser contoh ini yang saya tunjuk dengan menggunakan laser ini sebelah atas ini. Ini kan kelihatan bahwa dia semakin tinggi ya. Kelihatan garis konturnya semakin tinggi dan sebagainya. Kemudian ada nanti garis kontur ke arah sungai ini semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah kan gitu ya. Nah, kemudian orang dari data pemetaan ini yang dari hasil geomatik ini lihat data konturnya, lihat ada di sini ada sungainya, kemudian ada mungkin yang hijau ini adalah daerah-daerah yang ditanami atau hutan kali gitu ya. Dia nanti kemudian bisa meletakkan bangunan-bangunan yang dikehendaki itu di area-area yang sesuai dengan kriterianya. Contoh ini di bagian bawah ini kan ada peletakan yang bangunan-bangunan di tempat-tempat yang datar. Kemudian yang sebelah kanan ini ada beberapa peta bangunan juga. Kemudian dia bisa menentukan jalannya kira-kira di bagian tengah ini akan dibuat jalan gini, dengan kondisi kontur seperti yang digambarkan. Ini adalah salah satu bentuk contoh namanya tadi fungsi dari geomatik untuk engineering, civil engineering adalah untuk select a suitable site for engineering project. Jadi kira-kira seperti ini ya. Kan nggak mungkin orang menempatkan di sungai, tahu kalau ini sudah ada sungai kan, dilakukan pengukuran dari sungai ini yang warna biru yang bagian tengah ini. Nggak mungkin dia terus akan meletakkan bangunan di sungai. Ketua ini bangunan dam gitu. Bangunan namanya ada bangunan bendung gitu ya. Nah itu kan juga harus dicek juga konturnya gitu. Oke, ini kira-kira bentuk contoh ya, bentuk contoh penggunaan salah satunya. Kalau dari hasil geomatik itu, kemudian kita bisa meletakkan select a suitable site for an engineering project. Kemudian bentuk yang lain lagi, namanya sebagai contoh ini to prepare a map. Nah, jadi ini membuat map, ini saya berikan contoh, ini adalah satu peta namanya peta rupa bumi wilayah gunung berapi. Ini judulnya lembar kecamatan Sumbung. Jadi kalau kalian cek nih bagian bawah ya, kalau peta standar itu bagian bawah nih saya beri laser ya, bagian bawah ini yang saya kasih laser. Ini adalah penanda arah mata angin nih, bagian bawah itu ada kayak lingkaran itu, kemudian ada penanda mata angin. Kalau peta standar itu, Mas dan Mbak, itu arah utaranya mesti ke atas gambarnya. Jadi kalau kalian besok diminta untuk menggambar peta seperti ini, ya toh, ini kalian harus nanti menggambarnya itu utaranya ke arah atas, kecuali ditentukan lain. Ya, kalau seandainya katakanlah lembar petanya itu mengharuskan kalian untuk memutar arah utara, jadi bagian bawah ini tanda arah utara ini harus kalian putar juga. Gitu. Nah ini untuk prepare a map. Ini juga pekerjaan dari geomatik teman-teman sekalian. Oke, jadi tadi itu kan ada batas-batasnya ya. Coba kalau dicek namanya di sini. Nah ini ada tanda nih warna coklat. Ini kan pemukiman, daerah pemukiman. Yang warna-warna coklat itu, coklat muda ini daerah pemukiman. Ini kan ada boundariesnya, ada batas-batasnya. Batas-batasnya itu menentukan dengan apa ya tadi, menentukannya dengan geomatik tadi itu, dengan surveying itu. Ya, batas-batasnya ada yang coklat ini pemukiman nih, di bagian bawah itu ada legendnya kan. Kemudian ada air tawar itu yang biru muda. Nah, berarti garis biru muda ini kan air tawar itu kan berarti mungkin sungai ya. Batas-batasnya ini, nah ini batas-batas sungai ini, itu juga menggunakan ilmu geomatik itu. Kemudian ada poin-poin juga nih. Contohnya namanya ada gambar
apa nih, kayak bendera warna hijau ya. Ini sekolah, di bagian bawah ini ada legend sekolah. Mana sekolah, titik-titik sekolah ini? Nah, ini kan juga sebenarnya kan hanya poin ya, hanya poin, hanya titik yang memiliki koordinat tertentu yang diukur dengan tadi apa? Angle, kemudian direction, kemudian apa? Distance ya, distance. Nah, ini kan, nah, ini jadinya jadi sebuah peta seperti ini. Ya, walaupun ini bukan pekerjaan yang sederhana ya teman-teman. Jadi pekerjaan ini membuat peta ini mungkin juga pekerjaan yang butuh waktu yang lama ya, cukup lama. Dari peta-peta ini. Nah, ini kan kalau sudah ketemu peta seperti ini, orang juga akan bisa apa namanya menentukan banyak hal gitu ya. Kita tahu di mana posisi sungai-sungainya. Ini kan Gunung Merapi ya. Sebelah kanan atas itu adalah puncaknya Gunung Merapi. Kemudian ada sungai-sungainya yang warna-warna biru itu. Kemudian ada yang lahan-lahan kosong yang warna putih itu kan lahan kosong. Kemudian ada yang hijau itu mungkin hutan ya. Kalau di situ terangan hutan. Orang kan jadi tahu nih, oh posisi hutannya itu ada di lereng-lereng Merapi. Kemudian kira-kira daerah perumahan-perumahan yang mungkin terdampak oleh letusan Merapi dan sebagainya kan kita jadi tahu dengan adanya peta ini kan gitu. Ya, ini salah satu wujud apa namanya hasil dari ilmu geomatika secara umum. Oke, ini prepare a map. Kemudian ada contoh lagi, gitu. Contoh lagi ini tadi determine the dimension and contour of any part of the earth surface. Ini saya berikan contoh adalah contoh bagaimana orang itu kita akan membuat jalan gitu ya. Jadi yang kontur itu saya sampaikan kan, kontur itu adalah garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang sama tingginya. Coba cek yang ada di laser saya ini adalah tulisan 625. 625 itu adalah menandakan garis yang di bawah tulisan 625 itu ketinggiannya adalah 625 meter di atas permukaan laut. Oke, jadi garis yang warna putih ini, yang ini saya tunjukkan dengan laser ini semuanya adalah dengan ketinggian 625. Ya, jadi kalau diurut gini semuanya 625. Kemudian kalau di atasnya lagi itu ada 650 kan gitu. 650. Berarti ini garis-garis yang ini artinya tempat lokasinya itu ketinggiannya 650. Kemudian ke atasnya lagi 675. Seterusnya sampai ini yang paling tinggi itu adalah 1000 kan gitu. Jadi ini kontur ini menandakan bahwa ini daerah perbukitan ya. Dari bagian bawah yang bawah sebelah kanan ini dia naik terus sampai ke atas gitu. Oke ya. Kemudian sampai ke atas, kemudian kita pengen bangun jalan ini. Nah, bangun jalan itu kan nanti juga kalian kalau bicara di geometrik jalan ya, besok mungkin kalau ada pelajaran geometrik jalan. Prinsip bangun jalan itu adalah mencari tempat-tempat yang sejajar dengan kontur. Artinya kalau sejajar dengan kontur itu dia tidak naik terjal atau turun terjal. Jadi contoh nih, ada jalan yang warna coklat ini adalah jalan ini, gambar jalan. Dia dari sebelah kanan itu dibuat jalan ke kiri ini, dia sejajar ya, hampir sejajar dengan kontur, garis kontur. Kemudian dia melingkar di sini, seperti ini. Melingkar, kemudian ke kanan lagi seperti ini. Gitu. Kanan lagi terus sampai tembus ke sana. Oke. Terus hilang di balik bukit, kan gitu ya. Kemudian kalau lihat, kan ketika kita membangun jalan itu, ada area-area yang harus digali atau area-area yang harus ditimbun. Ya, jadi kalau nanti teman-teman bisa bayangkan, yang warna merah ini adalah bukit-bukit yang dipotong, yang warna merah. Jadi contoh nih sebelah kanan ini ada merah ini, berarti bukit itu dipotong, kemudian dipotong gini, kemudian diratakan sebagian untuk membuat jalan. Terus kalau kita ke bagian tengah ini ada yang merah juga, ini berarti bukitnya dipotong gitu ya, bukitnya dipotong, kemudian untuk diluruskan jadi jalan. Nah, warna biru muda itu adalah bagian-bagian yang ditimbun, gitu. Jadi kalau di jalan itu, ini mungkin di bagian tengah nih ya, ada yang bagian digali,
kemudian sebelah kirinya itu ditimbun karena kita perlu membuat level jalan tertentu gitu. Jadi yang biru muda itu adalah daerah timbunan gitu. Yang merah itu adalah daerah yang dipotong atau digali. Jadi kalau kita sudah tahu kontur seperti ini, kita akan bisa menentukan ini mana area-area yang harus dipotong gitu atau area yang di-cut ya, kalau di istilah di teknik sipil namanya cut itu. Kemudian area-area yang harus di-fill atau ditimbun gitu. Jadi dari itu adalah dari hasil pekerjaan dari geomatik. Jadi itu mungkin ya teman-teman sekalian terkait dengan ilmu geomatika secara umum. Jadi kalian nanti akan mempelajari beberapa hal terkait untuk menghasilkan data-data tadi yang bisa digunakan untuk tadi select a suitable site for a engineering project, kemudian untuk establish boundaries of the land, kemudian measure area and volume, kemudian determine the dimension and contour of any part of the surface, gitu. Kemudian termasuk dengan prepare map. Jadi ini beberapa hal nanti terkait dengan geomatik yang akan kita pelajari. Pasti tidak begitu detail, tapi paling tidak kalian mengetahui lah ya, ada ilmu yang terkait dengan geomatik. Tapi mungkin nanti yang akan lebih didetailkan adalah terkait dengan bagaimana ilmu geomatik itu bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan yang ada di teknik sipil. Gitu. Oke, saya kira untuk awal itu yang mungkin saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan oleh teman-teman mahasiswa. Silahkan kalau ada yang mau melakukan menanyakan sesuatu ke saya, boleh raise hand atau bisa langsung menanyakan sesuatu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Oh, ngantuk semua. Ya, kayaknya terpesona. Jadi mohon nanti teman-teman sekalian untuk bisa selalu ini ya, selalu cek LMS kalian agar kalian bisa terupdate dengan informasi dari saya. Kemudian beberapa recording dari kalau saya melakukan tatap maya akan saya uploadkan ke LMS. Kemudian mohon dicermati lagi, setiap saya melakukan tatap maya, itu saya akan mungkin nanti akan saya memberikan beberapa kuis terkait dengan tatap maya materi tatap maya yang saya berikan. Jadi mohon untuk dicermati apa yang saya sampaikan di perkuliahan. Gitu. Nah, nanti kuis itu akan saya sampaikan di Learning Management System. Dan kuis itu menjadi bagian dari penilaian akhir kalian terkait dengan mata kuliah geomatika. Oke, sudah present semua? Sudah ya? Mohon untuk yang belum present untuk bisa segera present di LMS. Semoga setting saya tidak salah ya di LMS-nya. Oke, ada kayaknya sudah ngantuk ya. Untuk awal mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti materi akan saya uploadkan ke Learning Management System. Bisa kalian download di sana ya. Oke. Oke, sebelum kita berpisah, mohon untuk aktifkan kamera, on cam-kan kamera, ya, agar bisa terrecord di saya. Ya, oke. Ada yang ngantuk-ngantuk sambil tiduran. Mas Anton, kameranya nggak ada. Mas Akbar, ya, oke. Saifullah Sidik, Rizky Imam, Iqbal, Damar Waskito, Muhammad Rio. Ya, oke. Oke, berikan senyum terbaik kalian malam hari ini. Ya, oke. Ya, mungkin suatu saat saya akan membuat kuis untuk kalian bisa, bukan tuh kuis ya, untuk tugas kalian untuk mengcrop masing-masing muka wajah kalian yang menurut kalian
Memulai kalian bisa menjadikan perhatian utama kalian, gitu ya. Suatu saat, ya. Oke, terima kasih Mas dan Mbak atas waktunya. Mohon maaf saya belum bisa ketemu secara onsite di kampus. Semoga minggu depan kita bisa ketemu secara onsite biar kalian, karena anak-anak geomatika itu kan anak-anak di awal ya, paling nggak bisa mengenal dosennya di awal, tidak menggunakan kaos ketika ngajar gitu ya. Karena kenapa saya mau menggunakan kaos, Mas? Kalau yang penting menggunakan baju ya, karena boleh kalau online dengan saya pakai kaos boleh, gitu ya. Tapi kalau di kampus jangan pakai kaos, gitu ya. Kenapa? Saya punya alasan ya. Karena kalau kuliah di rumah itu biar kerasa di rumah, gitu. Oke, ya. Tapi kalau di kampus jangan pakai kaos ya. Dan juga kalau online harus pakai baju, nggak boleh nggak pakai baju. Oke, gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kalian selalu diberikan kesuksesan ya. Amin. Amin. Oke. Oke, terima kasih. Saya tutup kuliah pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end ya. Ya.